berarti nikobun itu bisa diartikan apa? Cadar. Ya, dengan demikian pembahasan. Nah ini yang kurang, yang mungkin banyak. Kalau beda paham nggak apa-apa, tapi kalau salah paham itu masalah. Ya, kalau sampai salah paham masalah. Makanya kalau beda paham itu dalam konteks perdebatan itu tidak masalah. Tapi kalau sampai salah paham, gontok-gontokan ini repot. Ya. Jadi harus apa? Harus beda paham tidak masalah. Makanya kita luruskan pahamnya. Jadi para ulama 4 madzhab itu mereka memiliki keberbedaan, memiliki ikhtilaf di dalam apa? Menentukan hukum daripada bercadar. Nah ini yang banyak salah, ini malah di dalam mengartikan ini banyak sekarang kalangan ormas yang memiliki hujah masing-masing. Bahkan yang dalam ormasnya Imam Syafi'i ini yang sering menyalahkan gitu ya. Ini malah yang sering, kalau menyalahkan enggak sebenarnya mereka, tapi bahasanya itu seperti udah mau wedok cadar, raine ra ketok, tangane sarung tanganan. Nah ini yang perlu diluruskan. Dan yang bilang seperti itu biasanya orang-orang yang apa? Yang dalam ormasnya itu bermadzhab Syafi'i. Nah, makanya kita gali sekarang. Jadi 4 mazhab itu memiliki memiliki ikhtilaf, memiliki perbedaan yang bermacam-macam. Di sini diterangkan ya, dari Syekh Al-Maghinani dari mazhab Hanafi, satu mazhab Hanafiyah. Wa badanal hurratai kulluha auratun illa wajaha wa kafaiha. Pertama mazhab Hanafi, dan seluruh badan, keseluruhan ya, wa badanul hurrati, keseluruhan badan, kulluha, keseluruhan. Maka apa? Pada perempuan yang sudah merdeka itu adalah aurat. Nah, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Illa wajah. Illa wajah, kecuali wajah perempuan, wa kafaiha, dan telapak tangan perempuan. Nah ini terangkan ya, bisa dilihat dari Ali bin Abu Bakar Al-Maghinani dalam Al-Hidayah, Syarah Bidayatul Hidayah. Nah senada dengan Al-Maghinani Syekh Ibnu Al-Kaf Al-Baji dari mazhab Maliki. Tadi Hanafi berarti wajah dan telapak tangan. Ya, wajah dan telapak tangan itu bukan termasuk aurat. Mazhab Hanafi. Sekarang mazhab daripada Imam Maliki. Nah, Imam Maliki pun nggak jauh daripada mazhabnya Imam Hanafi. Wa jami'ul mar'ati auratun. Ya, dan keseluruhan badan perempuan itu auratun, aurat. Illa wajah wa kafaiha. Kecuali wajah dan epek tangan lagi. Ya, nah ini telapak tangan. Nah ini juga dinukil dari Sulaiman bin Kaf Al-Baji juga, Al-Muntaqa Syarah Al-Muwatta. Nah berarti sama dengan Imam Hanafi Maliki, wajah dan tangan, telapak tangan perempuan itu bukan aurat. Nah itu ya. Dan dari Imam Nawawi dari mazhabnya Syafi'i juga menuturkan wa amal mar'atu fa in kanat hurratan fa jami'u badaniha auratun ilal wajah wal kafaini. Ini Imam Nawawi dari mazhabnya Imam Maliki. Wa amal mar'atu, adapun perempuan, fa in kanat hurratan, jika perempuan itu merdeka ya, yang bukan budak ya, fa jami'u badaniha auratun, maka seluruh tubuhnya itu merupakan aurat illal wajah wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Ini mazhab Syafi'i. Nah dari sarahnya Yahya bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Raudhatul Thalibin di sini ya. Ini sedangkan Syekh Ibnu Qudamah Al-Hambali menyebutkan juga. Nah ini ya. Apa wal mar'atu kulluha auratan illal wajha wa fil kafaini riwayatani, dan seluruh tubuh perempuan itu adalah aurat. Apa kecuali wajah, sedangkan terkait kedua telapak tangan terdapat 2 riwayat. Ini mazhab Syafi'i yang dinukil dari Imam Nawawi. Ya, dari Imam Nawawi, sedangkan terkait kedua telapak tangan
Ini masih ada dua riwayat. Nah sekarang gini, dari mazhabnya Imam Syafi'i sendiri itu masih dibagi dua untuk memecahkan masalah auratnya, wajah dan telapak tangan. Ini masih ada pemecahan, gitu loh ya. Masih ada perbedaan lagi, pembagian ada dua lagi. Apa yang kedua? Sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain juga menyatakan sama. Apa? Wajah perempuan termasuk aurat. Ingat, mazhab Syafi'i. Nah itu, ya, di saat mereka keluar maka wajah itu adalah aurat. Di saat mereka sholat wajah perempuan bukan aurat. Nah, ditakutkan apa? Menimbulkan fitnah. Ini Syafi'i. Makanya saya sampaikan lagi, makanya nggak lucu meneh, sudah tidak lucu kalau yang bilang, yang sering menyindir, ini maaf, bahkan yang sering ngomong, wong wedok kok cadaran, wong wedok kok sarung tanganan, kok sikile kok dibungkus di kaos kaki. Ini yang lucu, yang ngucap ini orang yang ikut mazhabnya Imam Syafi'i, tapi mereka tidak pernah hadir mungkin di saat para kiai-kiainya taklim. Nah ini lucu, di saat kiainya ngaji taklim mereka nggak pernah hadir, tapi mereka memutuskan hukum sendiri dengan akal pikiran mereka. Ya nggak bisa. Ya, Islam kita itu semua apa punya dasar Al-Quran, hadis, pasti pemecahan Alkitab, ya, ada ijma, ada qiyas, ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi, dan di sini dituliskan ama auratuha kharijas sholati binasbatil linazoril ujuk nabi ilaiha fajami'u badaiha hatal wajah wal kafaini. Ini tulis, ya, siapa yang tulis? Syekh Asy-Syarqawi. Apa katanya? Adapun aurat perempuan di luar sholat di sisi pandangan laki-laki terhadap dirinya adalah apa? Seluruh badannya, berarti aurat. Nah, sampai wajah dan kedua telapak tangannya. Ingat mazhab Syafi'i yang ditulis oleh Syekh Syarqawi. Berarti siapa yang mengesahkan? Bukan mengesahkan, siapa yang banyak yang mereka bercadar, berarti mereka menganut daripada sebagian mazhabnya Imam Syafi'i. Dan rata-rata mazhab Imam Syafi'i ini yang dipakai Nahdlatul Ulama. Nah, gitu loh. Makanya kalau kita itu bersandar pada ilmu, kita bersandar kepada syariat, kita bersandar kepada guru lewat majelis taklim, kajian-kajian kita, ya kita nggak akan bingung, dan kita nggak akan saling menuduh si tunggu cadar iki si iki itu pakai cadar, itu nggak pakai cadar, itu nggak seperti itu. Dan ingat loh ini, ya, jangan sampai ini mazhab Syafi'i ini yang menyampaikan wong wedok kok bercadar, ini jangan sampai ini. Waduh. Batolat oleh anak santri batolat, maka itu batal karena cadar adalah apa? Mazhabnya Imam Syafi'i, ya. Dengan demikian makanya di sini disimpulkan mayoritas, ya, ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki dan mazhab Hambali menegaskan bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat. Ingat, Maliki, Hanafi, Maliki, Hambali. Nah, ya ingat ya. Sedangkan sebagian ulama mazhab Syafi'i yang lain menyatakan bahwa wajah termasuk aurat yang wajib ditutupi. Sebagian, ingat, setengah batul ulama yang menganut mazhab Imam Syafi'i, setengahnya menyunahkan, nganggo kenek orang nganggo ya kenek. Yang setengahnya lagi mewajibkan, gitu ya. Meskipun demikian, hukum memakai cadar, para ulama memberikan perincian. Itu tadi perinciannya. Ada di waktu sholat kita harus bagaimana, di waktu keluar kita harus bagaimana. Ini ada perinciannya. Jangan sampai salah beda paham, tidak masalah. Jangan sampai salah paham, ya.